Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati para habaib, para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu nikmat yang besar Allah Ta'ala izinkan kita bersama bisa berkumpul di dalam acara majelis maulid dan rujunan ta'lim, insyaallah setiap bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Dan insyaallah ke depan pengajian ini dibacakan kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'asarah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya sedikit membawa sifat-sifat dari para habaib, para keturunan Nabi Muhammad SAW, sedikit mengenalkan pendidikan mereka, pelajaran mereka, tarbiyah mereka, didik mereka kepada anak turun mereka. Dikatakan kanal alawiyun jullu awqati fi tazkiyatin nufus. Para habaib itu turunan Nabi Muhammad SAW, jullu awqati, kebanyakan waktunya itu dipakai untuk tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Jadi banyaknya waktu mereka, selain beliau ini ahli ilmu, selain beliau itu ahli amal, ahli ibadah, ahli zikir, kebanyakan waktu beliau ini, para habaib, para turunan Nabi Muhammad SAW, itu mereka mensucikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dari sifat hasud, dari sifat sombong, dari sifat bangga diri, dari sifat riya. Itu kebanyakan waktunya untuk itu. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa dana nafsah, bisa menghisab dirinya. Dia bisa tahu apa yang saya keluarkan dari mulut ini manfaat atau tidak manfaat. Kalau tidak manfaat, tidak dikeluarkan, tidak ngomong. Dia tidak ingin melihat sesuatu kecuali yang manfaat. Kalau tidak manfaat, mereka tidak kepinginnya. Sehingga di antara mereka seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, dia berkata, ana ma'artab ahad, ana ini belum pernah gosipin anaknya orang, ana tidak pernah ngerasanya orang. Seumur hidup berjalan, saya punya umur ini berjalan, saya tidak pernah ingat riba, tahu riba ngerasanya orang, apalagi buka aibnya orang. Nah ini sifatnya para habaib, para alamin ini. Adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Itu dididik sama ayahnya. Ayahnya namanya Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Itu yang pertama marga Al-Idrus, bangsa Al-Idrus, turunan dari Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dia punya anak namanya Abu Bakar. Itu ditarbiyah, dididik oleh ayahnya sendiri. Sehingga beliau berkata, saya ini tidak pernah tahu ada orang punya sifat hasud. Saya tidak pernah tahu sifat hasud, sifat sombong, sifat bangga diri, sifat kikir, sifat riya dan yang lain-lain, kecuali setelah saya mutola'ah kitab Ihya. Ketika saya buka kitab Ihya, bab sifat orang-orang yang sombong, Habib Abu Bakar nyatet, ternyata ada manusia yang sombong.
Oh ternyata ada manusia yang nyari, yang bangga diri. Oh ternyata ada manusia yang gitu. Karena apa? Dari kecil sama orang tuanya dididik dengan sifat-sifat yang baik. Tidak punya sifat dendam sama orang, hasut sama orang, cemburu sama orang karena yang satu dihormati, yang satu tidak dihormati. Itu tidak ada. Salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sifat mereka selamat. Dia tidak pernah menyakiti saudaranya sesama muslim min lisanihi, baik dari mulutnya wa yadihi ataupun dari perbuatan, baik dari tangannya. Itu adalah sifatul alami. Sifatnya habaib. Sifatnya habaib itu bukan bangga kalau dihormati. Habaib itu bangga kalau bisa menghormati orang. Bukan bangga kalau dikasih, tapi bangga kalau memberi. Itu habaib. Di zaman dulu ada Habib Musyayyih bin Abdullah kalau tidak salah. Beliau ini punya namanya Sigoya, tempat air. Jadi kalau di Hadramut di Arab itu, kalau kita berjalan di satu tempat, kalau kita ini lewat sawah, kalau ada di Indonesia lewat sawah, nanti baru masuk daerah. Kalau perdesaan gitu. Kalau di Arab itu padang pasir, yang dijalani padang pasir, tidak ada air, tidak ada air. Jadi orang sana itu mewakafkan namanya Sigoya, tempat air. Biasanya orang yang perjalanan jauh ada di padang pasir, nanti dia dapatkan Sigoya, tempat air, diwakafkan untuk orang musafir untuk bisa minum, bisa ngambil bekal dari sana. Al-Habib Musyayyih itu punya wakafan Sigoya, jadi dia mewakafkan tempat air untuk musafir ada di tengah padang pasir. Itu setiap orang kalau mau jalan masuk ke daerah Hadramut pasti lewat Sigoyanya Habib ini, lewat padang pasir, nanti lewat tempat airnya Habib Musyayyih, lewat tempat airnya Habib Musyayyih. Itu nanti kalau orang yang bertemu sama Habib Musyayyih ditanya sama Habib Musyayyih, tadi mampir ke tempat Sigoya, tempat air saya. Oh mampir Beb, senang Habib. Kalau diambil senang. Ngambil air, oh ngambil Beb, alhamdulillah. Habibnya itu senang kalau gitu. Nanti ditanya airnya bersih apa enggak, seger apa enggak. Oh bersih, enak Beb, seger Beb. Bangga. Nah, jadi bangganya ngasih, bukan dikasih. Sampai pernah suatu saat Habib Musyayyih ini kedatangan tamu dari jauh. Tanya dari mana? Saya dari daerah sini. Berhasil daerah jauh. Dijawab, ditanya sama Habib, lewat tempat air saya, tempat saya mewakafkan air. Dijawab, mampir Beb. Ngambil air ada di sana. Ngambil Beb, tapi airnya kotor, banyak kotorannya kambing. Kotor, banyak kotorannya kan kambing. Langsung dipanggil pembantunya Habib Musyayyih. Ditanya, ya Fulan, apakah tempat air ini tidak kamu bersihkan? Katanya pembantunya, saya sudah bersihkan. Baru kemarin saya bersihkan tempat air. Tempat airnya. Kemudian katanya Habib Musyayyih, ya sekarang bersihkan lagi. Sekarang bersihkan, kasih air yang baru. Besok lihat kotor apa enggak. Jadi dibersihkan. Tempat air itu dibersihkan, diganti air yang baru. Besoknya dilihat lagi. Baru malam dibersihkan, pagi dilihat sudah kotor lagi, banyak kotorannya kambing. Akhirnya lapor sama Habib Musyayyih, Beb, tadi malam saya sudah bersihkan, pagi saya cek kotor lagi. Katanya Habib Musyayyih, oh ini berarti ada orang yang usil dia. Ini ada orang yang niat jahat, niat tidak baik. Katanya Habib Musyayyih, gini, sekarang bersihkan, kalau sudah bersih, kamu jangan kembali ke sini. Sembunyi di daerah situ, pantau siapa yang usil ini, siapa yang motori. Akhirnya pagi kembali dibersihkan tempat air. Tempat airnya dibersihkan, dikasih air yang baru. Setelah dikasih air yang baru, sembunyi pembantunya Habib Musyayyih ini sembunyi. Kepingin tahu siapa yang motori tempat air. Siapa yang motori tempat air. Jadi tunggu dari pagi, siang, sore, malam. Tengah malam ada orang bawa karung jalan. Jalan, tidak tahunya orang ini bawa kotoran kambing, taruh ada di sana. Berarti ada orang hasut sama Habib
Musyayikh. Ini Habib mewakafkan air lillahi ta'ala, bantu orang dihasuti ya. Dikatakan kullu di ni'matin mahsud. Orang kalau dikasih nikmat sama Allah pasti banyak yang hasud. Berarti kalau ada orang yang hasud sama kita, itu berarti Allah Ta'ala kasih nikmat kita. Akhirnya setelah dilihat, oh orang ini yang motori, ternyata fulan ini yang motori, datang kepada Habib Syekh. Lapor, Habib, saya tahu siapa yang motori tempat airnya antum. Ditanya sama Habib Syekh, siapa? Sepupu antum sendiri. Jadi sepupunya Habib Syekh yang motori. Katanya Habib Syekh, oh kalau gitu stop, saya yang tangani, jangan kamu yang tangani. Kamu diam, jangan banyak ngomong, jangan cerita sama siapa-siapa. Ini aibnya orang, jangan cerita. Akhirnya Habib Syekh ini pulang, masuk ke rumahnya, dipanggil istri sama anaknya. Dipanggil istri sama anaknya sambil ngomong, saya punya sepupu di daerah sini. Saya lama tidak silaturahim ke rumahnya. Saya lama tidak mampir ke rumahnya. Ayo sekarang istri, anak-anak siap-siap kita mampir ke rumahnya. Siap-siap. Habib Syekh yang ngambil uang ya. Yang ngambil uang, istrinya siap-siap bawa hadiah. Berangkat Habib Syekh, istri sama anaknya ke rumah sepupu yang motori tempat airnya Habib Syekh. Diketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka. Yang buka ini pas sepupunya. Waktu dibuka kelihatan Habib Syekh takut ini orang. Ya Allah, ketemuan ya. Ketahuan ini kalau saya ini yang motori. Ketika kelihatan ketahuan, takut, dirangkul sama Habib Syekh. Ketika kelihatan tegang, langsung dirangkul sama Habib Syekh. Dibilang dimaafi ya, saya lama tidak silaturahim di sini. Saya sibuk dakwah, saya sibuk ngajar sampai saya lupa dari sini. Akhirnya masuk, istrinya masuk, anaknya masuk, duduk ada di sana, dikasih hadiah, dikasih uang, dikasih makanan. Setelah duduk dari sana, Habib Syekh berdiri sama istrinya keluar dari rumah. Jadi masuk ke sana bukan marah-marah, bukan mau negesi, tapi dengan akhlak, dengan bagaimana, dengan adab. Keluar dari sana, dipanggil pembantunya. Saya sudah urus, saya punya sepupu yang motor itu. Coba nanti malam dilihat. Saya punya sepupu ini jahat lagi apa enggak? Usil lagi apa enggak? Akhirnya dilihat sama pembantunya ini. Dilihat, datang lagi nih sepupu ini. Sepupunya datang lagi bawa karung. Bawa karung. Dipantau dari jauh sama pembantu. Dibuka karungnya. Kalau yang kemarin isinya kotorannya kambing, ini tidak, alat kebersihan. Datang bawa alat kebersihan. Kemarin datang jahat, sekarang datang baik, bukan dimarahi, baik bukan disidang, tapi baik dirubah dengan akhlak dan adab. Dirubah dengan akhlak dan adab. Nah, itu akhlaknya habaib. Itu perjalanan hidup habaib. Itu hatinya habaib. Di zaman dulu ada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia pernah intikaf ada di masjid. Datang satu orang yang tidak suka maulid, ya Wahabi gitu. Ibaratnya orang yang tidak suka sama Habib. Itu orang yang katanya wali. Habib Muhammad ditunjuk. Itu yang katanya orang. Ini ditunjuk, dicaci maki habis-habisan. Dicaci maki habis-habisan. Habib Muhammad diam, tidak jawab apa-apa. Diam, tidak jawab apa-apa. Akhirnya pulang. Setelah pulang dia cerita sama muridnya. Habib Muhammad ini cerita. Dia ngomong, saya ini melakukan dosa. Katanya Habib Muhammad, saya melakukan dosa. Ditanya, dosanya apa wahai Habib? Antum ini melakukan dosa apa? Bilang, saya tadi ada di masjid. Saya ditunjuk-tunjuk sama orang, dihinakan sama orang. Saya diam, saya tidak marah, saya tidak balas sama ocehannya orang itu. Cuman ketika saya dihina, saya mau memaafkan, ini berat hati saya. Saya mau memaafkan, ini berat dari hati saya. Sampai saya keluar dari masjid, saya pulang sampai rumah, selesai. Orang ini sudah saya maafkan, seakan-akan orang itu tidak salah. Saya merasa berdosa karena saya keluar dari masjid dan saya jalan dari masjid ke rumah, saya masih punya dendam sama orang ini.
saya masih belum bisa maafkan orang ini. Kalau ini habaib zaman dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa niru ya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf itu pernah dia masuk ada di mobil. Masuk ada acara. Selesai acara dia pulang. Waktu itu umur sudah tua. Pulang dituntun sama orang. Karena beliau punya penyakit kalau tidak salah namanya Parkinson. Jadi gemetar gini lah. Dituntun umurnya sudah tua. Masuk ke mobil. Waktu masuk ada di mobil, tangannya pegangan ada di atas. Habib Abdul Qadir ini pegangan ada di atas. Tangannya belum dilepas, ditutup sama orang. Ditutup sama orang. Setelah ditutup, bukan mobil ini langsung jalan. Orang yang nutup ini curhat sama Habib. Dia punya masalah di rumah tangganya. Habib, saya punya masalah sama istri saya punya masalah. Ini tangannya Habib bin Ahmad ini kejepit. Itu raut wajahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad tidak berubah. Ia tetap senyum. Orang ini curhat, dia tetap dikasih solusi, tetap dijawab, minta doa, didoakan. Sampai mobil ini jalan, orangnya sudah minggir. Mobilnya ini jalan. Mobil ini jalan baru ngomong sama suaminya. Coba berhenti sebentar. Ini buka pintu. Tangan saya ini kejepit. Saya punya tangan ini kejepit. Dibuka tangannya sudah berdarah-darah. Artinya apa? Lebih baik tangan yang sakit daripada hati saudara saya umat Islam yang sakit. Ini bukan punya gitu. Lebih baik ini orang sudah niat baik datang ke saya, dia tutup pintu saya, dia punya kesalahan sedikit. Kalau saya jerit, dia nanti malu, dia nanti sungkan sama saya. Lebih baik saya tahan, biar dia senang, biar dia lega, walaupun harus tangan ini yang kejepit. Nah itu habaib zaman dulu ya. Habaib zaman dulu. Pernah satu habib masuk ke mobil, naik taksi, ada di acara, ada di Jeddah. Selesai acara, buyar acara gitu, mau pulang ke rumahnya tidak ada mobil. Akhirnya cari taksi. Sampai akhirnya masuk ada di taksi. Masuk ada di taksi. Tidak taunya yang bawa taksi ini anak muda. Anak muda. Di taksinya ada botol bir, minuman keras ya. Botol minuman keras ada di mobilnya. Mobil ini jalan, dilihat, oh ini anak bejat ya, anak mereka. Ditanya, wahai anakku, umurnya berapa? Sudah kawin? Sudah kerja? Ditanya. Dinasihati, ditanya, sampai diantarkan ke rumahnya. Turun ada di rumahnya, anak muda ini yang jalan. Setelah itu anak muda ini pulang, ada di rumahnya, duduk bengong, ngelamun ya, ngelamun. Dia melihat ada di atas, kayak orang berpikir, pandangan kosong. Ibunya melihat, ini kenapa saya punya anak? Setahu saya punya anak ini anak yang durhaka. Anak saya satu ini durhaka, ini kenapa kok bengong? Apa putus sama pacar, apa ketipu sama orang, apa ya? Dia tanya sama ibunya, kenapa nak? Anaknya jujur. Kemudian jawab ya, saya ketemu buah hati saya bagaimana? Saya ketemu sama orang, omongannya sejuk dalam hati. Wajahnya dilihat enak, nikmat. Saya ngelihat orang ini, saya kepingin tobat. Saya melihat orang ini, saya kepingin berubah. Saya kepingin kehidupan saya menjadi yang lebih baik. Ibunya dengar, langsung ibunya tak panjang-panjang. Gimana rumahnya? Dan saya tidak tahu kalau rumahnya. Cuma kemarin saya ngantar ke daerah sini. Ayo berangkat nak. Ayo berangkat. Ibu sama anaknya. Sampai di depan rumahnya, sampai masuk ke rumahnya Habib ini. Ketemu ibunya nangis, anaknya nangis. Ibunya nangis, bangga karena anaknya mau tobat. Bangga anaknya mau tobat. Itu habaib zaman dulu. Habaib zaman dulu, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada sakit hati. Dulu awqati fi tazkiyatin nufus. Paling banyak waktunya untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Orang dulu, habaib dulu tidak pernah memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi tidak pernah dimanfaatkan. Mereka berkorban untuk orang.
Mereka dumal, orang yang kaya. Ketika dia kaya, dia banyak bantu orang. Mereka du ilmin, punya ilmu yang banyak. Dia banyak mengajarkan orang. Orang tidak sholat, disuruh sholat. Orang tidak ngaji, diajari ngaji. Orang tidak bisa baca kitab, diajari baca kitab. Orang biasa, Habib Ali bin Segaf, As-Segaf, Pasuruan itu, dia ngambil orang biasa, diambil sama Habib Ali, diajari dari awal sampai terkenal jadi kiai. Namanya Kiai Yasin. Itu muridnya Habib Ali bin Segaf, As-Segaf. Jadi waktunya manfaat sama orang. Hidupnya ada di dunia ini untuk menebar manfaat sama orang, menebar kebaikan kepada orang. Nah, karena itu ayo kita niru jejak mereka satu-satu, khutbah-khutbah. Katanya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, "Famadhu ala kasdis sabili ila al-ula, godaman ala godamin bijiddin hauzai." Ikut jalannya mereka setapak, satu langkah. Oh, orangnya tidak suka ngerasani. Belajar, jangan suka ngerasani orang. Jangan sampai hobinya kita ngerasani orang. Hobinya kita cari kekurangan orang, cari aibnya orang. Ini fulan pencuri, ini fulan penzina, ini orang tidak sholat. Apal sama aibnya orang, apal sama kekurangannya orang. Ada lagi yang satu bukan cari aib, menyebar aibnya orang. Ada yang satu cari kekurangannya orang. Jangan. Itu bukan akhlaknya Ahlul Bait. Itu bukan akhlaknya para habaib. Ditinggal. Habaib itu ngomong yang ada manfaatnya. Oh, kalau saya ngomong ini saya ada manfaatnya, dikeluarkan. Oh, tidak ada manfaatnya, ditinggal. Nah, kita ikut langkahnya mereka biar selamat. Biar akhlak yang ada di nenek moyang kita wujud ada dalam hati kita. Kalau ada dalam hati kita, insya Allah wujud dalam anak turun kita. Jadi jangan sampai mati. Nah, kalau akhlak mereka mati, jangan berharap anak kita punya akhlak. Anak kita punya adab. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau ngomong, semenjak ibu saya hidup, saya belum pernah merasa memiliki punya harta. Saya tidak pernah memiliki saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya pekerjaan, saya punya uang banyak. Kalau seandainya mobil saya diambil kuncinya, dijual sama ibu saya tidak ngomong, saya ridho. Karena saya tidak pernah yakin saya punya harta mobil. Saya tidak pernah yakin saya punya rumah. Enggak. Semua yang saya miliki itu adalah milik ibu saya. Kalau seandainya ibu saya nuntun saya ke pasar, jual saya ke pasar, ini budak saya jual, saya ridho. Saya ridho. Itu saking cinta dan baktinya anak kepada orang tua. Kalau kita kepingin punya anak yang bakti, ya dari kita dulu. Berubah dari kita dulu. Karena itu belajar di akhlak mereka. Insya Allah pertemuan ke depan kita belajar kitab Risalatul Mu'amanah. Ini termasuk rangkuman dari Habib Abdullah bin Ali al-Haddad tentang akhlak-akhlak orang soleh, khususnya akhlak-akhlak Ahlul Bait turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita belajar, kita ambil ilmu dari kitab ini, kita ikuti bersama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang jelas, yang wajib kita jaga hal-hal yang wajib. Jaga sholat. Jangan sampai sholat 5 waktu kita tinggalkan, apapun alasannya. Kalaupun ketiduran, sholat subuh ketiduran, kodok, jangan sampai tidak dikodok. Karena kalau ditinggal maka wajib untuk dikodok. Jangan ditinggal. Sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Dibilang as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa merubah, mencegah orang dari melakukan hal-hal yang jelek, mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang jelek. Rasulullah SAW beliau menggambarkan sholat itu, orang yang kalau sholat 5 waktu itu ibarat di depan rumahnya ada sungai, ada sungai. Setiap hari orang yang punya rumah ini mandi ada di sungai itu 5 kali. Misal depan rumah kita ini ada sungai yang bersih. Setiap hari kita mandi 5 kali. Insya Allah tidak bolotan ya. Tidak ada yang bolotan. Insya Allah badan baunya enak terus, harum terus. Kenapa? Sehari mandi 5 kali. Kita kan cuma 2 kali. Ini sehari mandi 5 kali. Nah, orang kalau jaga sholat 5 waktu, insya Allah semua dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan jangan sampai ditinggal.
Jangan sampai mokel. Kalaupun pernah meninggalkan puasa, dari sekarang bobo. Bumbung belum mati ya. Bumbung belum mati, dari sekarang dibobo. Sekarang dibobo. Oh saya punya sekian, nanti tanya sama yang ahli fikih caranya ya apa. Kemudian zakat dikeluarkan. Ini hal-hal yang wajib. Zakat dikeluarkan, jangan sampai dari keluarkan. Kemudian birrul walidain, bakti sama orang tua. Jangan sampai kurang ajar sama orang tua. Jangan sampai mendahulukan teman dari orang tua. Jangan sampai mendahulukan apalagi pacar dari orang tua. Jangan sampai mendahulukan HP dari orang tua nomor satu. Jangan pernah mendahulukan istri dari orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di kedua orang tua. Kalau orang tuanya ngomong sama antum ini, sama kita semua, kita punya bapak, kita punya ibu, ngomong, saya ridho sama kamu nak, saya bangga sama kamu nak, kamu anak yang bakti. Itu tanda berarti Allah sudah ridho sama kita. Lah yuk kita bakti sampai orang tua kita sebelum meninggal ngomong sama kita, saya cinta sama kamu, saya ridho sama kamu, saya bangga sama kamu, kamu tidak punya salah. Itu insya Allah matinya kita nanti husnul khotimah. Yang gitu Allah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Kemudian jaga silaturahim, jangan sampai tengkar, jangan sampai tukaran antara saudara. 5 ini dijaga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dikeluarkan ketika wajib, birrul walidain, jaga silaturahim. Insya Allah berubah kehidupan kita ya. Akhlak kita semakin baik, rezeki kita semakin barokah, anak kita semakin menjadi anak yang soleh, kehidupan kita semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حقد اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفين
هدايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره، وعم ببركته والشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل جدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وافسد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر أسرار. وإلى خالد النبي مشهور الفاتحة.